Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa ba'd. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini terus dan masih terus memberikan kita tambahan umur yang tentu saja wajib kita syukuri, yaitu dengan menggunakan umur kita untuk menambah bekal kita kembali ke kampung akhirat. Dan subhanallah, di antara pertanyaan yang kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bergeser kakinya, dan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, nggak akan bisa geser kaki seorang hamba ketika di persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan wa an umrihi fima afna, dan umurnya dia gunakan untuk apa. Subhanallah, kalau seandainya kita mungkin umur di masa kecil kita lebih banyak untuk main, ya, berbeda dengan generasi para sahabat, ya, bahkan mereka mendidik anak-anak mereka sedari kecil begitu, ya. Mungkin remaja kita tidak seberuntung, ya, remaja-remaja sekarang yang dimana sekolah-sekolah Islam sudah banyak, ya, tempat-tempat belajar ilmu agama juga sudah marak, ya. Tentu banyak PR yang harus kita kejar, ya. Maka tambahan umur dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah nikmat yang wajib kita syukuri dengan cara menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita menjalankan dan menjaga salat 5 waktu. Tentu saja tidak hanya menjalankan, hanya sekedar melakukannya, namun iqamus shalah, mendirikan salat, kata para ulama, yaitu memperhatikan rukun-rukunnya, memperhatikan wajib-wajibnya, dan juga memperhatikan sunnahnya, yang mana hal itu semua tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kehadirat Nabi kita tercinta Muhammad ibn Abdullah, Sayyidil Mursalin, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, yang mana tidak ada satu kebaikan pun kecuali sudah beliau ajarkan kepada umatnya, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi SAW sudah ingatkan umatnya akan keburukan tersebut, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan agama beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, kita masih dalam kesempatan yang luar biasa baik ini. Di tengah-tengah kita ada kitab yang luar biasa yang ditulis oleh salah satu ulama ahli hadis, Mujaddidil Asr, Al-Allamah Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, yang mana beliau menulis kitab ini dengan judul Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim, dari takbir hingga salam, dari takbir hingga salam. Dan itu rangkaian salat. Takbir ila taslim ka'annaka taraha, seakan-akan kita melihat salat beliau.
Artinya yang akan beliau sampaikan di sini adalah hadis-hadis riwayat-riwayat dari para sahabat yang melihat langsung ya salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan dari generasi-generasi hingga sampai kepada kita. Jadi mudah-mudahan setelah kita belajar tentu saja ya kualitas sholat kita bukan hanya sekedar katanya ya, atau kita hanya melihat ya orang yang di sekitar kita kemudian kita mengikuti tanpa tahu landasannya apa. Alhamdulillah kita sudah bahas bab demi bab dari mulai sebelum takbir bahkan menghadap kiblat, kemudian kita ambil sutroh, kemudian kita niat di hati, kemudian kita bertakbir mengucap Allahu Akbar, doa iftitah dengan segala macam jenis bacaannya, kemudian kita lanjutkan dengan isti'adzah, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau lebih ringkas a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian kita baca Al-Fatihah ya, tentu dengan basmalahnya harus dibaca ya, bisa diisirkan, bisa juga dijaharkan. Namun Nabi SAW lebih sering dijaharkan, disirkan, dilirihkan. Kemudian membaca surat selain Al-Fatihah, baik itu di rakaat pertama, kedua, ya, dan disunahkan sesekali di rakaat ketiga dan rakaat keempat, sesekali disunahkan. Barulah kita kemudian ruku ya. Namun sebelum ruku disunahkan ya berhenti sejenak, ambil nafas. Ya, Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa beliau diam sejenak sebelum ruku. Ya, diam sejenak sebelum ruku, ya, mengatur nafas beliau, baru kemudian beliau ruku. Allahu Akbar. Ya, ruku cengkram kuat lutut kita. Ya, bukan disangkutin di atas lutut, bukan. Atau mungkin bahkan biar lebih tunduk sama Allah, yang dipegang adalah ya pangkal betisnya paling bawah di dekat mata kaki, di pergelangan kaki dia pegang. Kenapa? Biar makin tunduk sama Allah. Nah, ini kan berarti beragamanya dengan perasaan. Ya, maka sekali lagi agama kita tidak dibangun dengan di atas perasaan, karena perasaan satu orang dengan orang lain beda, ya kan? Tidak juga dibangun di atas akal, ya, karena akal satu orang dengan orang yang lain tentu juga berbeda. Dan tidak juga dibangun di atas pengalaman, karena pengalaman satu orang dengan orang yang lain juga berbeda. Apakah tadi akal, perasaan, dan juga pengalaman itu tidak ada artinya dalam agama? Tidak. Ya, tapi ketiganya ini digunakan untuk memahami agama, untuk memahami dalil, untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jangan dibalik. Ya, kata Nabi SAW, la yu'mina ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, enggak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawanya. Apa itu hawa? Itu tadi tiga itu. Ya. Pendapat dia yang berdasarkan apa? Perasaan dia, akal dia, pengalaman dia, taba'an, mengikuti lima ji'tu bihi, dengan apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran dan hadis. Bukan sebaliknya. Oh, ini hadisnya nggak masuk akal, nggak dipakai. Oh, ayatnya ini kayaknya nggak cocok untuk zaman sekarang, dipelintir. Nggak seperti itu. Enak. Kemudian tadi ya ketika ruku, ya, jadi digenggam erat lutut kita, ya, kemudian diluruskan punggung kita, sejajar dengan tanah. Begitu juga dengan kepala, ya, sejajar dengan punggung. Dan kita ucapkan doa-doa yang kita bisa ucapkan, subhana rabbiyal azim misalnya, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya, atau subhanakallahumma allahumma ighfirli. Dan doa-doa yang lainnya yang bisa kita baca ketika ruku dari hadis-hadis yang sahih.
Barulah kemudian kita ya bangkit dari ruku, dari ruku. Dan untuk gerakan dari ruku ke berdiri ya, biasanya Nabi SAW berpindah gerakan ke gerakan yang lain mengucap apa? Allahu Akbar. Namun Nabi SAW khusus untuk ini, maka Nabi SAW mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kalau Allahu Akbar namanya takbir, kalau Sami'allahu liman hamidah namanya apa? Tasmi'. Dan tasmi' ini ya kemarin kita sudah rinci jelaskan bahwa Nabi SAW melakukannya ketika sholat menjadi imam dan memerintahkan orang. Nah, ini udah makin kuat ini ya, karena yang dilakukan Nabi ya itu harus kita ikuti, terlebih yang sudah diucapkan itu lebih tinggi lagi derajatnya ya, sudah diperintahkan oleh Nabi SAW maka kita ucapkan. Nabi SAW memerintahkan orang yang sholat kemudian keliru ya, sholat sendiri. Nah, adapun ketika sholat jamaah ya, apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ya, ini khilaf di antara para ulama. Namun ada hadis yang menjelaskan ya, ini juga disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan ya, ditunjuk ya, ditetapkan, didaulat itu untuk diikuti. Ya kalau sudah dipilih ya sudah. Tapi kan bukan saya yang milih ya, nggak bisa, tetap beliau sudah dipilih ya. Nah, harus diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu bertakbir maka takbirlah. Meskipun ya yang diriwayatkan prakteknya dari para sahabat yaitu ketika imam takbir mengeraskan suara, makmum tidak mengeraskan suara. Satu-satunya yang dibaca keras oleh makmum adalah lafaz amin. Ya, lafaz amin. Maka kalau misalnya imam Allahu Akbar, nggak usah kita Allahu Akbar, ramai satu masjid. Nah, di zaman Nabi SAW tidak dipraktekkan sama para sahabat seperti itu ya. Yang dipraktekkan adalah hanya amin saja yang dikeraskan. Nah, kemudian wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, maka rukulah. Kemudian apa kata Nabi? Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Apabila imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah ya, di sini Nabi SAW nggak bilang seperti di awal. Kalau di awal kan kalau takbir ikut takbir. Di sini Nabi SAW nggak bilang apabila imam mengucap Sami'allahu liman hamidah, maka kata Nabi faqulu rabbana lakal hamdu. Yang diucapkan makmum adalah apa? Rabbana lakal hamdu. Atau di riwayat lain ada tambahan wa rabbana walakal hamdu ya, jadi itu yang diucapkan oleh makmum dan itu bacaan minimal ketika i'tidal, rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu ya, bisa ditambahi dengan doa-doa yang lainnya seperti yang sudah kita bahas. Alhamdulillah, itu cara i'tidal. Dan i'tidal ini ya, Syekh di sini memberi catatan karena ini banyak juga di antara kita yang suka lalai, i'tidalnya terlalu cepat, buru-buru, hanya karena bacaannya pendek. Padahal Nabi SAW ya, lama i'tidalnya itu sama dengan lama rukuknya, ya, sama dengan lama sujudnya, sama dengan lama duduk di antara dua sujudnya. Ya, yang mungkin berbeda adalah tasyahud, ya, atau bacaan ketika sebelum ruku. Ya, beliau panjang ya, meskipun terkadang juga beliau samakan ketika sholat malam. Nah kemudian setelah ruku kita masuk ke rukun, dan subhanallah ini adalah rukun yang paling agung dalam sholat ya, ini salah satu rukun yang paling agung dalam sholat, yang mana Nabi SAW menjelaskan bahwa rukun ini ya adalah posisi, adalah keadaan di mana ya, seorang hamba begitu dekat dengan Robnya ya. Begitu
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi kesempatan untuk seorang hamba minta sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan kalau merasa dekat sama orang lain kan enak kalau minta ya. Iya, tolong mintain sama itu dong. Kenapa nggak minta sendiri aja? Nggak enak, nggak dekat, kan gitu ya. Ya, maka kalau misalnya kita, siapapun kita, ya, baru tobat, baru belajar sholat, ya, bahkan mungkin sampai sekarang belum hafal betul bacaan sholat secara keseluruhan, ya, maka dalam keadaan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita. Yaitu rukun apa setelah setelah i'tidal? Sujud. Nah, taib, kita akan bahas ya, rukun yang sangat agung ini, yaitu as-sujud. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yahwi sajidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya turun, yahwi turun sajidan, ya, seraya sujud, wa amara bidzalika. Jadi Syekh di sini membawakan dua riwayat tentang bagaimana cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sunnah fi'liyah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ucapan. Nah, dan itu lebih ditekankan lagi ya, lebih kuat lagi statusnya. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal itu juga, artinya dari berdiri sampai dari i'tidal ke sujud, yaitu orang yang kurang bagus sholatnya, yang salah-salah itu ya, kemarin ya sering kita ulangi. Faqala lahu, Nabi SAW mengatakan untuk orang ini, la tatimmu sholatun li ahadin minan nas, tidak sempurna, tidak pas ya, tidak sah sholat seseorang di antara manusia hatta sampai dia melakukan, disebutkan dari takbir dan seterusnya, sampai pada perkataan beliau, sabda Nabi SAW, yaqula sami'allahu liman hamidah, ya, kemudian dia sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman, sehingga dia tegak berdiri, thumma yaqul, kemudian dia mengucap Allahu Akbar. Jadi berpindah antara yang tidak ke sujud, yang diucapkan adalah Allahu Akbar. Nah, sekali lagi, bacaan dalam sholat boleh nggak kita rubah? Tidak boleh, meskipun dengan makna yang sama. Allahu Akbar kita ganti, asma Allah kan banyak ya. Ar-Rahman Akbar, boleh tidak? Nggak boleh ya, meskipun Allah adalah Ar-Rahman, sama. Tapi yang diucap di sini, Nabi SAW menyuruhnya Allahu Akbar. Thumma yasjud, kemudian dia sujud. Nanti dijelaskan bagaimana tata cara sujud dan anggota tubuh mana saja yang harus nempel dengan lantai atau tanah dan mana yang nggak boleh. Jadi ada yang harus nempel dengan tanah, ada yang nggak boleh justru nempel dengan tanah. Hatta yastawiya qa'iman, thumma yaqul Allahu Akbar, thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu. Kemudian sujud sampai tenang sendi-sendinya. Artinya apa? Sujud sampai kita merasa nyaman. Jadi ini salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salat yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita melakukannya, yaitu apa? Salat dengannya nyaman. Jadi ketika sujud tuh udah relax, nyaman nih, baru pindah ke gerakan berikutnya. Jadi bukan udah baca doa sujud 3 kali langsung bangun. Ya, sholat yang seperti ini bukan sholat yang Nabi SAW sabdakan kepada Bilal, arihna bis sholati ya Bilal. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, ya rehatkan kami dengan sholat. Kayak banyak orang di antara kita ya merasa sholat itu beban, kan begitu ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang namanya sholat itu memang berat kecuali buat orang yang khusyuk. Barangkali itu tadi kita nggak khusyuk. Kenapa nggak khusyuk? Nggak tumakninah, atau kurang tumakninah. Oleh karenanya kita lebih sering merasa plong, lebih sering merasa lega, lebih sering merasa nyamannya itu setelah sholat. Alhamdulillah udah sholat, kan gitu ya.
bukan ketika, kan harusnya ketika sholat Pak, ya nggak? Harusnya kita merasa nyamannya ketika sholat. Ya udah rakaat ketiga, ya, kan gitu. Ya bentar lagi salam, nggak apa-apa nanti ada sholat sunnah. Ya, harusnya kan kita gitu ya. Beda nih kalau kita taraweh, udah rakaat berapa nih? Masya Allah. Nah, taib. Jadi yang namanya sholat tidak hanya tubuh kita saja ya, yang kita gerakkan, namun hati kita juga ikut gerakan. Hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai sendi-sendinya itu menjadi tatma'in, tumakninah atau tenang, tentram, dia nyaman. Wa kana idza arada an yasjuda kabbar. Dan Nabi SAW apabila, ini riwayat lain, apabila hendak sujud beliau bertakbir. Nah, wa yujafi yadaihi an janibaihi, dan beliau menjauhkan kedua tangannya dari sisi beliau. Nah, ini jadi salah satu tata cara sujud adalah siku tidak dekat dengan sisi badan, agak dibuka ketiaknya, dibuka di ketiaknya. Ini adalah gerakan yang ideal. Apa maksudnya ideal? Ini kita bisa lakukan ketika menjadi imam dan juga ketika kita sholat sendiri munfarid. Adapun jamaah, maka kita ya jangan pokoknya saya harus sesuai sunnah Rasul, mengganggu yang lain, enggak gitu ya. Nah, taib. Thumma yasjud, kemudian Nabi SAW sujud. Wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajad. Nah, yang sudah pernah kita sampaikan ya, riwayat dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi SAW mengangkat tangan di 4 tempat ya, yaitu ketika takbiratul ihram, kemudian ketika mau ruku, bangun dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal tentu saja. Nah, namun ya, ada juga beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW angkat tangan ketika mau sujud, tapi ahyanan, jarang ya. Makanya banyak sahabat yang mengira Nabi SAW nggak pernah angkat tangan ya, karena memang jarang. Tapi ada sebagian sahabat yang melihatnya ya, ahyanan ya, terkadang. Kemudian, nah, ini sebelum nanti kita masuk ke pembacaan, ini masih posisi baru mau turun nih ya, takbir baru mau turun. Nah, biasanya yang menjadi pertanyaan, ketika kita hendak turun, yang nempel tanah dulu apa nih? Kedua tangan atau kedua lutut? Oh, digabung Ustaz, satu tangan satu lutut. Masya Allah. Nah, kedua tangan atau kedua lutut? Masya Allah. Khilaf di antara para ulama, dan khilafnya kuat. Dan kita harus legowo menerima ini. Ya, memang ada khilaf, dan khilafnya kuat. Namun kita boleh berbangga. Kenapa? Karena subhanallah, ini menunjukkan betapa detailnya, betapa perhatiannya para ulama dengan sholat Nabi Muhammad SAW. Sampai cara turunnya aja dibahas sampai seluar biasa itu. Gak ada istilah udah turun aja sih, senyamannya aja. Enggak, dicari betul ya. Coba cari dari gurumu, dari beberapa ulama keliling dunia. Para ulama zaman dulu kan seperti itu ya, nggak kayak kita subhanallah pakai jempol keluar ya, itu pun jempol kita bukan yang seperti itu. Nah, itu yang menjadi musibah ya, bukan ilmu yang kita cari. Nah, itu subhanallah sampai sebegitunya. Nah, singkatnya ya, bahwa itu khilaf dari antara para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang sunnah, mayoritas di sini maksudnya adalah Malikiyah, Hanafiyah, ya, Hanabilah dan juga Syafi'iyah. Nah, yang banyak dipraktikkan oleh para ulama adalah turun dengan kedua lutut terlebih
dahulu. Turun dengan kedua lutut terlebih dahulu. Ya, adapun pendapat dari Malikiyah dan ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, artinya ada yang mendengar Imam Ahmad menfatwakan tangan dulu, ada yang mendengar bahwa beliau memfatwakan lutut dulu ketika turun. Nah, jadi itu Malikiyah yang berpendapat kakinya dulu. Nah, namun yang harus kita pahami di sini dari semua perbedaan pendapat ulama ini, ya disebutkan diantaranya Syekh Uthman Al-Khamis, ya beliau menyampaikan bahwa sebagian ulama menukilkan ijma, kesepakatan bahwa ya turun ketika sujud boleh tangan dulu, boleh kaki, boleh tangan dulu, boleh lutut dulu, boleh, dua-duanya boleh, ya, dua-duanya sah sholatnya, ya itu yang disepakati. Yang diperselisihkan ternyata mana yang lebih afdol. Jelas ya? Ya ini supaya nggak kenceng-kencengan ya, antum pengajian mana nih, pengajian mana nih turunnya, nggak gitu, nggak seperti itu kita menyikapi khilaf di antara para ulama. Karena yang khilaf bukan kita nih juhala, orang nggak ngerti. Yang khilaf itu ulama, ya, yang khilaf itu ulama dari zaman dulu sekali. Nah, dan ini artinya apa? Artinya memang akalnya digunakan untuk apa? Untuk mencari dalil gitu lah. Ya, pengalaman beliau ini, para ulama ini adalah pengalaman kehidupan dengan hidup dengan dalil. Itu luar biasanya. Sehingga perasaan mereka terhadap dalil itu luar biasa besar. Jadi singkatnya seperti itu. Ya, baik turun dengan tangan dulu ataupun kaki dulu itu boleh. Ya, yang menjadi masalah adalah mana yang lebih afdal. Dan itu berangkat dari hadis Nabi SAW, ya, yaitu idza hawa ahadukum ila sujudi aw kama qala Nabi SAW fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau ada salah seorang di antara kalian turun mau sujud, jangan turun seperti turunnya unta. Unta itu turunnya gimana? Semua ulama sepakat. Bahkan kita bisa melihat, cari videonya. Onta Arab sama onta yang di Indonesia nih, yang di Ragunan apa di mana aja, cara duduknya sama, cara turunnya itu sama. Itu bagian depannya dulu yang dilipat sehingga dadanya, bagian kepalanya ya yang turun, baru belakangnya turun. Hanya saja para ulama khilaf. Ya. Jangan turun kayak turunnya unta. Unta yang turun bagian depan atau belakang? Depan dulu, semua sepakat. Bagian depannya dulu. Yang jadi masalah, ya, bagian depannya unta ini tangan atau kaki? Nah itu dia. Kan gitu ya. Tangan atau kaki, itu lutut atau tangannya dulu itu dianggapnya, yang turun dulu itu tangannya dulu atau lututnya dulu, ya kan bingung kan? Oh iya ya, onta nggak punya tangan ya. Nah itu yang menjadi khilaf. Jadi makna hadis ini, menafsirkan hadis ini yang menjadi perselisihan. Ditambah lagi ada beberapa riwayat, diantaranya dari Umar bin Khattab, dan riwayat sahih disahihkan diantaranya oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Umar bin Khattab ketika turun untuk sujud, ya, beliau mendahulukan lututnya baru tangannya. Mendahulukan apanya? Lututnya baru tangannya. Sedangkan riwayat lain dari anak beliau Abdullah bin Umar, ya, ayahnya khalifah kedua, ya, sahabat Nabi SAW terbaik kedua setelah Abu Bakar. Anaknya adalah sahabat yang paling dikenal, begitu semangatnya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking semangatnya Abdullah bin Umar itu kalau ada jejak kaki Rasul, ya, itu beliau ngikutin tuh jalannya seperti itu. Meskipun yang perbuatan beliau yang seperti ini sempat ditegur juga, ya, berlebihan, ya, sempat ditegur juga sama sahabat lain diantaranya Aisyah dan yang lainnya. Nah,
Justru riwayat dari beliau ya, dari Nafi itu mantan pelayannya beliau, ya, mantan budak. Ya, ini budak aja ilmunya luar biasa zaman dulu ya. Ya, beda sama kita. Di budak, kalau budak yang kerjaannya cuman apa sih budak itu ya? Pendidikan nggak ada, ya cuman pelayan aja. Bahkan dirinya sendiri aja dia nggak punya gitu kan. Ya, tapi ilmunya luar biasa. Dan setelah peninggal beliau menjadi maula, artinya mantan budak, kemudian dimerdekakan. Nafi menceritakan bahwa Ibnu Umar kalau sholat, kalau sujud, ya beliau mendahulukan tangannya, ya kemudian lututnya. Beda nih bapak sama anak. Ya, ini diantaranya, dan ada beberapa riwayat yang lainnya. Nah, namun Asy-Syaikh di sini, rahimahullahu taala, beliau menguatkan, ya beliau mengikuti pendapat Malikiyah, ya tidak sependapat dengan mayoritas ulama yang lain, dan ini sangat wajar sekali. Nah, beliau menyampaikan pendapat beliau bahwa yang sunnah, yang afdol, yang lebih utama adalah dengan tangan dulu, dengan tangan dulu, ya. Wa kana yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Beliau mendapatkan riwayat bahwasanya Nabi SAW meletakkan tangannya dulu sebelum di atas tanah sebelum kedua lutut beliau. Wa kana ya'muru bidzalika, dan Nabi SAW melintahkan hal tersebut, yaitu dengan hadis idza sajada ahadukum, apabila kalian sujud, fala yabruk, ya, maka jangan turun, kama yabrukul ba'ir, sebagaimana unta turun. Ya, tadi ya sudah dijelaskan ya. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, maka hendaknya dia meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya, ya. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini, ya, ya. Sebagian ada yang mempermasalahkan sanadnya, ya, silsilahnya, periwayatnya. Ada yang sebagian menyetujui periwayatnya, hanya saja mengkritisi redaksinya atau matan hadisnya. Itu katanya ini maklub, ya. Yang belajar hadis tahu ya, hadis maklub ya. Maklub itu ada dua, ada maklub sanad, ini maklub perawinya terbalik. Ya, harusnya dari Malik dari Ibnu Umar, ini enggak dari Ibnu Umar dari Malik, ya. Padahal Malik Nafi', dari Nafi' dari Ibnu Umar, padahal lebih senior Abdullah bin Umar daripada Nafi', kebalik. Terkadang juga terjadi pada matan. Nah, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa hadis ini maklub, terbalik, ya, bahwasannya harusnya lafadznya nggak seperti itu. Wal yadha' rukbatayhi qabla yadayhi, hendaknya dia meletakkan lututnya dulu baru tangannya. Nah, jadi ini yang dipilih oleh Syekh, dan mudah-mudahan ini yang lebih afdol, yaitu meletakkan tangan dulu baru lutut. Meskipun nggak masalah kalau ternyata lutut dulu baru tangan. Nah, wa kana yaqul, dan Nabi SAW juga bersabda, ini penguat ya, riwayat penguat ya, meskipun tidak secara jelas, tidak secara eksplisit menjelaskan mana yang lebih afdol, tapi ini hanya penguat saja. Kata Nabi SAW, innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu, sesungguhnya kedua tangan ini juga sujud sebagaimana wajah ini sujud. Jadi ketika kita sujud, subhanallah, resapi bahwa ketika kita sujud itu bukan kita sebagai satu kesatuan badan sujud, tapi setiap anggota tubuh kita sujud. Karena apa? Karena setiap anggota badan kita ini nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi. Tangan sendiri, kaki sendiri, ya. Sudah seberapa sering ini tangan ini pegang botol Aqua, alhamdulillah kalau yang dipegang Aqua, ya. Kalau bukan Aqua kan tahu, dan itu terekam itu. Kalau kita, subhanallah, ya Allah, aku berharap dengan sujudku ini aku letakkan tangan ini di atas tanah, nanti tanganku ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Betul kadang buat mukulin orang atau bahkan mungkin mukul istri sendiri. Atau bahkan kesel sama anak sampai ya, mentang-mentang kita gede, lebih tua sebagai orang tua ya, bebas mukulin anak, itu tercatat. Ya, itu tercatat. Maka resapi bahwa tangan kita juga sujud. Tangan kita juga sujud, subhanallah. Ya, lutut kita sujud. Bahkan rambut kita sujud. Makanya ketika sholat jangan diikat. Rambut kita sujud. Ibu-ibu kalau bisa nggak diikat, nggak usah diikat, ibu. Ya. Bahkan baju kita ikut sujud. Makanya makruh gulung baju ketika sholat. Ya, semuanya ikut sujud. Ya. Nah, fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadha' yadayhi. Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan wajahnya, maka hendaknya dia meletakkan tangannya. Wa idza rafa'a, apabila dia bangkit, maka hendaknya dia juga mengangkat kedua tangannya. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi nam wa yabsutuhuma. Dan Nabi SAW ketika turun sujud, ya, beliau bertopang pada kedua tangannya. Jadi mau lutut dulu atau tangan dulu, tetap harus bertopang pada tangan dalam keadaan bagaimana? Wa yabsutuhuma, dibuka. Ya, bukan pas turun di kepal, bukan ya, tapi pas turun dibuka. Wa yadhummu asabi'ahu, dan dirapatkan jari jemarinya. Maksudnya apa ini? Supaya jari jemarinya lurus menghadap ke kiblat, ikut sholat. Subhanallah. Ya. Sampai sebegitunya ya. Bahkan disebutkan ada athar dari salah seorang sahabat, beliau menyebutkan bahwasannya setiap isyarat itu lebih kecil daripada gerakan ya. Isyarat itu lebih kecil dari gerakan kecil dalam sholat itu bernilai 10 kebaikan. Subhanallah. Bernilai berapa? 10 kebaikan. Maka bisa kita hitung berapa gerakan-gerakan kecil di dalam sholat kita. Dan itu fungsi kita belajar tata cara sholat Nabi SAW, supaya kita nggak sekedar mempelajari gerakan-gerakan secara yang umum, besar-besarnya saja, namun hal-hal yang rinci seperti ini juga. Jadi banyak nilai plusnya gitu loh. Karena ini ibadah yang pertama kali nanti kita ditanya tuh ya sholat. Yang bakal dihitung pertama, yang ditagih ya sholat. Kalau kita perhatikan hal-hal detailnya, alhamdulillah insya Allah ibadah-ibadah yang lain bagus. Nah, kalau kita sholatnya ngasal, maka ibadah yang lain pasti bisa dijamin itu ngasal. Nah, wa yadumma asabi'ahu wa yuwajjihuha qibalal qiblah, dan dihadapkan ke kiblat. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibain, dan Nabi SAW meletakkan kedua tangan beliau, telapak tangan beliau itu sejajar dengan pundak ya. Jadi seperti takbir ya, Allah, seperti takbir sejajar dengan pundak. Nah, seberapa sejajar yang Ustaz ya? Senyamannya aja. Nah, wa ahyanan hadwa udhunai, terkadang ya sejajar dengan telinga, terkadang sejajar dengan telinga. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard, dan beliau memantapkan hidung dan keningnya di atas tanah. Ya. Meskipun mungkin kita orang Indonesia ya umumnya hidungnya minimalis ya. Tetap ketika sujud tetap ditempelkan, nyangkut saat ada kacamata, lepas kacamatanya, ditempelkan. Ya. Jadi dipastikan hidung itu nempel. Banyak sekali orang yang sholat ketika sujud yang nempel cuman kening. Ketika sujud yang nempel cuman kening, hidungnya kurang diperhatikan. Apalagi kalau misalnya karpetnya masya Allah ya tahu, bahkan mungkin lebih empuk, sesek kalau sujud masuk semua itu bulu-bulu karpetnya. Enak.
Rasulullah SAW bahkan sholat di atas tanah, ya, nempel semua itu tanah di hidungnya, ya. Bahkan itu lebih menunjukkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih luar biasa lagi berarti sujud yang seperti itu. Nah, jadi pastikan hidung nempel. Ini yang kadang sebagian orang yang sholat suka tidak memperhatikan, ya, untuk memantapkan hidungnya di atas tanah. Jadi nggak sekedar nempel juga, tapi dimantapkan. Kadang kalau karpet tebal kan gitu ya, yang penting kena kerasa ada nempel di hidung lah, sampai benar-benar seperti kita meletakkan dahi kita. Nah, waqala li musii salatahu. Nah, dan ini beliau Syekh tekankan lagi dengan sabda Nabi SAW ketika mengajari orang salat, idza sajadta famakkin li sujudika, apabila engkau sujud maka mantapkan sujudmu. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, idza anta sajadta, apabila engkau sudah sujud, ya, fa amkanta wajhaka wa yadaika, maka mantapkan wajahmu dan kedua tanganmu, hatta tatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdi'ih, hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdi'ih, sampai semua tulang itu tumaknina, tenang di tempatnya masing-masing. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW juga menyabdakan, la salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibu aljabin, tidak sah salat seseorang yang hidungnya tidak nempel ke tanah sebagaimana keningnya nempel tanah, ya. Artinya kalau kita meletakkan kening kita, ya, senempel itu, ya, maka hidung juga harus senempel itu. Nah, jadi ini sunnahnya seperti itu. Nah, taib. Wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atrafa qadamaihi, dan Nabi SAW juga memantapkan kedua lututnya dan juga ujung-ujung kakinya, yaitu jari-jari kaki, ya, jari-jari kakinya juga dimantapkan di atas tanah atau lantai. Wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi wa bi atrafi asabi'ihi mal qiblah, dan Nabi SAW menghadapkan punggung telapak kakinya dan juga jari jemari kakinya menghadap ke kiblat. Artinya apa? Ketika sujud, usahakan telapak kaki lurus, ya. Kan ada kadang dimiringkan gitu ya, nggak tegak gitu loh. Ada yang biar santai, Ustaz, jadi miring. Bahkan punggung telapak kakinya kadang ada yang ketika sujud nempel tanah, ya, nanti mungkin kita praktekkan yang salah bagaimana, yang betul bagaimana. Nah, ujung-ujung jarinya dihadapkan ke kiblat. Sunnahnya seperti itu. Kalau belum bisa ya nggak apa-apa, ya, bisa dibiasakan. Nah, karena sendi-sendi kita kalau kita biasakan nanti lentur sendiri. Kalau enggak, ya akan kaku terus. Naam. Wa yarussu aqibaihi. Nah, dan Nabi SAW merapatkan tumitnya. Jadi ketika sujud, kondisi atau posisi kaki bagaimana? Tumitnya dirapatkan, ya, tumitnya dirapatkan. Wa yansibu rijlaihi, dan menegakkan kakinya, maksudnya pahanya. Jadi paha nggak miring, baik miring ke depan atau miring ke belakang. Jadi subhanallah, tegak lurus, paha lurus, ya, telapak kaki juga lurus, bagus, ya. Punggung bagaimana? Punggung juga lurus, artinya tidak bengkok ke atas atau bengkok ke bawah, ya. Posisinya menyilang, tapi menyilang dengan lurus, persis kayak kaki tripod itu ya, lurus gitu ya. Nah, tapi menyilang. Wa amara bihi, dan Nabi SAW memerintahkan hal tersebut. Wa kana yaftahu asabi'ahu, ya, nam asabi'ahuma fa hadhihi sab'atu a'dha. Dan Nabi SAW, ya, juga
sedikit merenggangkan jari jemarinya, artinya tadi ketika dirapatkan tidak terlalu rapat. Fahadhihi sab'atu a'dha, ya, dan ini adalah 7 bagian tubuh, anggota tubuh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu 'alaiha, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atasnya, yaitu al-kaffan, kedua telapak tangan, warukbatan, kedua lutut, nah, wal qadaman, dan kedua telapak kaki, maksudnya jari-jarinya, nah, wal al-jabhah, kening, ya, wal anf. Ini dihitung satu, ya, karena di kepala dua-duanya. Wa qad ja'ala sallallahu alaihi wasallam al-iwadainil akhiraini al-udwaini al-akhiraini ka'udwin wahid fi sujudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan 2 anggota tubuh yang terakhir itu, yaitu kening dan hidung, ya, dianggap menjadi satu anggota tubuh, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda, aku diperintahkan untuk sujud. Jadi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat pun gak beliau sendiri yang ngarang, ya, tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala lewat siapa? Jibril. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berucap, tidak mengajarkan sesuatu dari dirinya sendiri, tapi itu adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. Oleh karenanya, subhanallah, Syekh Muhammad At-Tamimi ketika menjelaskan, dan ini dijelaskan sebelumnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, pengertian kita beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana sih? Bahwa kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu wujudnya seperti apa sih? Wujudnya adalah wa an yu'badallahu atau ya'budallaha wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan supaya kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat, tata cara, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang ingin menyembah Allah tapi bukan dengan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang, kamu ngapain? Ini saya sedang melukai diri saya. Biar apa? Biar masuk surga. Ini caranya siapa? Bukan caranya Ada seperti itu, ada. Sudah masuk usia. Alhamdulillah. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit hadisnya. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, tadi lafaz yang umirtu an asjuda, aku diperintahkan untuk sujud, yakni Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah melalui Jibril. Di riwayat yang lain, umirna an nasjuda, kami, yaitu sahabat yang meriwayatkan yang mengatakan kami diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'zumin, di atas 7 tulang. Di riwayat yang lain ala sab'ati a'dha, di atas 7 anggota tubuh. Alal jabhah, ya, di atas kening. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan kening, wa asyara biyadihi ila anfihi, ilal jabhah, kening, berarti ini masuk satu, ya, satu. Nah, karena biasanya kalau orang-orang Arab juga kening sama hidung nyambung. Nah, akhirnya kan nyambung, ya, masya Allah. Nah, kalau kita kan ada lengkungannya, gitu, ya. Kadang lengkungannya bawah, habis. Nggak apa-apa, ya, kata orang pesek itu adalah mancung yang tertunda. Ditunda sampai kapan, wallahu a'lam. Nggak apa-apa. Baik. Wa asyara biyadihi ala anfi, ya. Beliau Nabi SAW mengisyaratkan juga ke hidungnya. Artinya ini dihitung satu. Nah, jadi tidak bertentangan tadi. Loh, kok 7 padahal 8? Enggak, ini karena dihitung
Satu karena di satu anggota tubuh yaitu kepala. Wal yadain, dan kedua tangan, dalam riwayat lain al kaffain, kedua telapak tangan. War rukbatain, kedua lutut. Ya, satu kepala, dua telapak tangan, satu ditambah dua berapa? 3. War rukbatain, dan kedua lutut. Ya, 3 ditambah 2 lagi berapa? 5. Wa atraful qadamain, dan ujung dua kaki, artinya jari jemari kaki. Ya, 2. Jadi 5 tambah 2 7, pas 7. Wala nakufus thiyab wasyar, dan supaya tidak nakufu atau naktifu athiyab wasyar, menggulung baju ataupun rambut. Ya, rambut. Nah, ini diantara anggota 7 anggota badan yang harus nempel dengan tanah ketika sujud. Wallahu taala a'lam wa alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Barangkali ada yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang, atau ada hal lain yang ingin ditanyakan, persilakan. Dari yang terdekat mungkin Pak ya. Silakan. Fadhil. Hukum-hukum dalam sholat. Ada khilaf di antara ulama antara kita dari berdiri di sujud. Jangan khilafnya ini di antara ulama-ulama besar. Betul. Pendapat yang kuat. Nah, sebagai orang awam ini menyikapi hal ini itu bagaimana Ustaz? Apakah kita memilih yang kita rasa paling nyaman bisa dilakukan atau bagaimana? Kedua, biasanya anak suka lewat itu kalau pas habis dari kantor tuh kadang-kadang suka mepet pas ajan itu di suatu masjid loh. Nah, Anda tahu nih di sini masjidnya kadang-kadang imamnya bacaannya kurang bagus. Itu apa lanjut saja, apa ikut itu atau gimana Ustaz? Masya Allah. Nah, jazakallah khair. Tapi ini ada 2 pertanyaan bagus ya. Yang pertama, kita bahas masalah sholat, dan ini babnya fikih hukum ya, dan memang kita sadari banyak perbedaan antara ulama dalam masalah hukum. Sebabnya banyak. Bisa karena satu ya, karena dia menyelisihi ulama yang lain karena dia punya dalil. Atau dalilnya sama, tapi ya melihat atau memahaminya yang berbeda. Ya. Atau terkadang ya, menyelisihi karena dia belum punya dalil, justru belum sampai kepadanya dalil. Ya, dan banyak sekali dijelaskan oleh para ulama sebab-sebab bagaimana orang itu atau ulama itu bisa berbeda pendapat. Ya, bahkan seorang itu bisa berbeda pendapat dalam dirinya sendiri. Ya, seperti Umar radhiyallahu taala anhu, pernah beliau berbeda pendapat dengan sahabat yang lain, dan lupa siapa namanya, ketika hukum tayamum. Kata beliau, nggak ada tayamum itu. Kalau misalnya kita mimpi basah, lagi safar di tengah padang pasir, yang dilakukan ya udah nggak ngapa-ngapain. Nah, sahabat yang satunya Mu'adz atau siapa wallahu alam, itu mengingatkan, Umar, dulu kita pernah safar bareng. Waktu itu kamu diam, nggak ngapa-ngapain, sedangkan aku guling-guling di tanah itu. Jadi mandi dengan tanah, maksudnya kan gitu ya. Karena yang diajarin sama Rasul tayamum buat wudu gitu loh. Kalau tayamum buat wudu kan segini nih. Berarti kalau buat gantinya mandi, guling-guling ke seluruh badan tuh kan gitu. Ya. Kayak binatang yang lagi guling-guling di tanah, kayak kucing mah. Nah gitu ya, kayak kucing kurang lebih. Nah, terus kita datang sama Nabi, dia ajarin tayamum, innama yakfika an taqula hakadha, cukup kamu melakukan seperti ini. Nabi SAW tepuk ya, tangan beliau ke tanah, usap wajah beliau, usap tangan beliau. Enggak. Subhanallah, kata Umar, enggak pernah. Ini salah satu
sebab khilaf. Bahkan dalam satu orang pun ya, bisa berbeda pendapat. Makanya kita jangan heran, kok Imam Ahmad ada riwayat pertama, ada riwayat kedua. Kok Imam Syafi'i ada riwayat pertama, ada riwayat kedua, pendapat pertama, pendapat kedua, fatwa pertama, fatwa kedua. Nah, lalu sikap kita bagaimana? Pertama, untuk apa yang kita ambil di antara khilaf tersebut, ya sikap kita adalah bukan kita ambil yang paling nyaman buat kita. Bahkan sebagian ulama meskipun ini bukan jadi patokan juga ya, sebagian ulama itu ya itu kebalikannya justru. Kalau tadi kan yang nyaman buat kita aja lah, kayaknya enakan turun pakai tangan dulu deh daripada lutut dulu, atau anak nyamannya pakai lutut dulu set, itu aja deh, anak nyamannya itu. Sebagian ulama justru malah sebaliknya, kalau ada pendapat itu sesuai sama hawa nafsu saya, itu pendapat yang saya tinggalin itu. Ada pendapat bikin saya nyaman nih ya, itu pendapat itu saya tinggalin. Kenapa? Inna nafsala ammaratun bisu. Karena jiwa ini, hawa nafsu ini selalu mengarah kepada hal buruk. Ya, tentu ini bukan standarnya. Yang nyaman atau justru sebaliknya. Bukan itu standarnya. Maka standarnya adalah mau tidak mau kita lihat dalilnya. Mau tidak mau kita lihat dalilnya. Ya, oh, pendapat pertama subhanallah tadi ternyata sudah mengumpulkan dalilnya masalah turun dari sujud ya. Ya, Ibnu Umar ternyata Umar afwan. Yang kedua Umar. Oh, ternyata sama-sama sahabat. Nah, terus gimana dong? Oh, ternyata ada hadis. Ada hadis. Meskipun hadisnya diperselisihkan para ulama, paling tidak ini pendapat yang argumen yang lebih di atas. Pendapat sahabat. Ini pendapat Rasulullah. Kira-kira yang lebih dekat mana? Jadi ketika ada khilaf di antara para ulama, berusaha kita nyari dasar dari pendapat A itu apa, dalilnya maksudnya, dan dasar atau dalil dari pendapat B itu apa. Bukan kuat-kuatan, oh hebatan guru A ini, dia soalnya bisa jalan di atas air. Nggak gitu. Oh saktian guru B lah, dia jalan di atas udara. Nggak seperti itu. Jadi patokannya bukan itunya ya, tapi dari dalil masing-masing. Dan kita bisa menilai. Jadi yang lebih nyaman bukan lebih nyaman untuk kita lakukan dan laksanakan secara kenyamanan tubuh kita, bukan, tapi lebih ke lihat, oh iya tadi Rasulullah bilang hendaknya turun tangan dulu. Tapi kayaknya anak nyamannya kaki dulu deh. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya. Paling tidak untuk saat ini ilmu kita sampainya di sini. Dan itu manhaj cara belajarnya ulama. Dan saya dan guru-guru saya juga diajarkan seperti itu. Apa ilmu yang sekarang kita dapat, itu yang kita amalkan. Hadis apa yang kita dapat sekarang, ayat apa yang sekarang kita dapat, itu yang kita amalkan. Urusan nanti kita belajar lagi, terus belajar lagi, dapat ilmu baru. Oh ternyata pendapat saya, Ustadz yang kemarin ngajarin di Atawab nggak bener itu. Maka yang dia amalkan adalah ilmu yang baru, yang lebih jelas, lebih kuat hadisnya. Itu sikap kita. Itu yang pertama, memutuskan mau ambil pendapat yang mana. Sikap kita yang kedua adalah kalau memang kita sudah sadari bahwa ini khilaf antara ulama dan masing-masing punya dalil. Tadi sudah dijelaskan ya, masing-masing ada dalilnya, ada pendapatnya dan disebutkan dalilnya. Maka sikap kita terhadap saudara kita yang mengambil pendapat lain, jangan wah ini ya, bahkan sampai bid'ah ini bukan ahlu sunnah, ini neraka, wah ini sesat dan lain sebagainya, ini nggak boleh ya, itu yang harusnya kita lebih legowo. Namun kita juga harus ingat juga ya harus ingat juga jangan terlalu bermudah-mudahan juga dalam ikhtilaf, karena pada dasarnya ikhtilaf dan perbedaan, perselisihan itu tercela. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yazaluna mukhtalifin. Orang itu akan terus berpecah belah. Illa man rahima rabbuh. Kecuali yang Allah rahmati. Lihat. Kecuali yang Allah rahmati. Artinya apa? Perpecahan, pecah belah itu ya lawan dari rahmat Allah.
Jadi bukan, wah alhamdulillah banyak pendapat ulama, kita bisa milih yang mana aja. Keliru yang seperti itu. Ya. Jadi itu jangan merendahkan pendapat lain selama pendapat lain kita tahu, oh ya ada dalilnya. Ada dalilnya. Tapi kalau pendapat lain nggak ada dalilnya, nah ini yang perlu kita ingatkan saudara kita. Jadi jangan sampai kita belajarnya, oh iya kok ini madhab ini pokoknya madhab A boleh, madhab B nggak boleh. Yang penting kan yang itu ulama, tapi kita nggak cari pendapat A ini asal alasan dalilnya apa, kita nggak cari tahu. Pokoknya asal dengar ada ulama berpendapat ini boleh, langsung lakuin. Seperti itu. Ya. Kalau kita sekarang subhanallah ya, kebalikan para salaf kita. Kalau kita, oh ini kan khilaf. Ada sering khilaf dalam arti ikhtilaf ya. Ada silang pendapat di antara ulama, nggak apa-apa kok. Masih khilaf kok. Kalau zaman dulu justru kebalikannya, lebih hati-hati, ini khilaf loh. Ini haram atau halalnya ini harusnya kita lebih hati-hati. Mohon maaf misalnya ya, kita sebut saja rokok misalnya ya. Oh ini khilaf loh, ada kok ulama yang membolehkan, kan gitu ya, ada kok ulama yang membolehkan, dalilnya apa tapi gitu loh, harus dikorek dulu, jangan ada yang boleh terus asal, oh ini saya cocoknya sama yang boleh ini, saya ikut misalnya. Ya nggak bisa gitu juga, coba oh ternyata ini penjelasannya, ternyata nggak haram, makruh. Kenapa? Karena aromanya saja misalnya. Lah yang mengharamkan dalilnya apa? Dilihat, dibandingkan. Oh ternyata seperti itu. Jadi di dalam rokok terkandung, ya rokok itu apa kata iklan, rokok itu membunuhmu. Masya Allah. Ya, maka jelaskan tulisannya ya, rokok membunuhmu. Ada cap halal MUI-nya nggak? Kan sikat sebenarnya ya. Coba negara mana yang punya sertifikasi halal ada rokok dengan label halalnya? Kalau ada, kita buka toko khusus rokok. Karena rokok itu menguntungkan, subhanallah. Orang sekali ngerokok itu akan ngerokok seumur hidup. Susah tobatnya, susah. Menguntungkan itu. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena katanya, oh iya, wah ini cocok nih, nggak usah cari dalilnya. Yang penting ada ulama yang berpendapat demikian. Jangan. Ya, makanya para ulama mewanti-wanti, man tatabba'ar rukhasa faqad tazandaqa. Orang yang mencari-cari pendapat ulama yang paling enak, dia sudah mendekati kekufuran. Mendekati kekufuran, tazandaq. Zindik itu ada yang mengartikannya dia munafik, ada yang mengartikannya dia kafir. Artinya mendekati kekufuran lah. Ini man tatabba'ar rukhasa faqad tazandaqa. Kalimat yang sangat terkenal di tengah-tengah para ulama. Jadi bukan itu yang kita cari. Nah, dan itu ya, nggak merendahkan, ya menghormati pendapat lain, tapi pendapat lain yang seperti apa? Yang pendapat lain yang ada dalilnya. Kalaupun nggak ada dalilnya juga, nggak terus kita ya nggak hikmah, nggak bijak gitu loh, merendahkan, mengejek, nggak juga ya. Tapi ud'u ila sabili rabbik, berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izah hasanah, dengan ucapan yang baik, kan gitu. Kalaupun debat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus debat, itu jangan debat kayak subhanallah. Kalau kita debat di sosial media luar biasa, kata-kata kotor keluar. Wah, ini dasar apa wahaboy lah, apalah, apa namanya, nah, macam-macam ya. Intinya cuman merendahkan karakter orang gitu loh, bukan ke inti permasalahannya. Ya, nyebar aibnya. Wah, nah tahu itu si A itu kalau di rumah sama tetangga itu nggak pernah akur. Lah apa hubungannya sama permasalahan yang diperdebatkan, kan gitu. Nggak boleh seperti itu. Billati hiya ahsan, subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun harus debat, kalaupun ya, itu harus dengan cara yang terbaik, bukan cara yang berbaik. Tadi kalau mau'idhah, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala cuma bilang al mau'idhah al hasanah.
ya, tutur kata yang baik. Tapi kalau debat harus cara yang terbaik. Karena debat itu urusan retorika. Yang paling hebat retorikanya itu yang dianggap benar. Maka ulama kita ya itu paling menghindari cara yang ketiga, yaitu berdebat. Menghindari cara ini. Karena kebanyakan orang debat itu bukan nyari benar, tapi nyari pembenaran. Wallahu taala a'lam. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kalau misalnya kita lewat ada waktu sholat, kemudian kita tahu di masjid ini misalnya imamnya kurang baik, ya setelah kita pelajari tentu saja sikap kita tadi ya, nggak terus kita merendahkan dan sebagainya kepada saudara kita, justru kita harus ada rasa kasihan kan gitu. Nah, kapan ya kita bisa coba berbagi ya, membuka mata tentang hadis gitu di masjid-masjid sekitar ya, jadi bukan wah ini masjid sesat jangan sholat di situ, nggak boleh kayak gitu ya, menebar kebencian seperti itu. Justru yang lebih kita kedepankan adalah kasihnya. Nah, ini bagian dari akidah wala dan bara kita. Nah, maka sikap kita kalau misalnya waktu memungkinkan kita mencari masjid yang lebih baik, ya maka kita cari masjid yang lebih baik. Ya, kalau memungkinkan bisa ngejar jamaah di sana. Tapi kalau tidak, ya maka jamaah dengan masjid yang terdekat itu lebih baik. Ya. Jadi yang dikejar adalah apa? Jamaahnya. Dikejar jamaahnya. Karena kaidah para ulama mengatakan man sahhat sholatuhu sahhat imamatuhu. Orang yang sah sholatnya maka sah juga jadi imam. Ya. Kecuali wah ini di situ sholatnya nggak ada rukunya. Oh ternyata lagi sholat jenazah, kan gitu ya. Kalau sholat wajib nggak ada rukunya kan nggak sah, jadi jangan sholat di situ. Oh mas, kalau masih sah sholatnya ya kita masih bisa di situ. Wallahu taala ala wa alam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul. Rukun. Kalau ketika kita sholat, kita baca dalam pertengahan Al-Fatihah kita itu bersih. Kita kan dituduh mengulang dari awal. Masya Allah. Baik, ini ada dua lagi ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan singkat dan padat ya. Untuk sujud tadi, ya kan bukan rukun. Kenapa ketika sujudnya kurang sempurna, sholatnya batal? Maka sekali lagi sujud adalah rukun. Sujud adalah rukun. Oleh Salat itu rukunnya 5. Yang pertama takbir. Kedua Al-Fatihah. Ketiga at-tahiyatul yang kedua. Nah, tasyahud ke akhir. Pembacaan Muhammad. Yang kelima adalah salam. Ya, itu wallahu alam. Mungkin nanti kita cari sumbernya ya, rukun-rukun sholat ya, barangkali itu di beberapa kitab disebutkan, tapi yang sahih adalah bahwa sujud adalah rukun dengan dalil yang tadi yang sudah kita sebutkan diantaranya. Dan apa namanya, bahkan sujud adalah salah satu posisi penting dalam sholat ya. Jadi yang benar ya bahwa sujud adalah rukun ya. Karena memang begini Pak, pengistilahan rukun atau tidak rukun nggak ada zaman Nabi, nggak ada zaman Nabi. Mungkin istilahnya beda, ada yang mengatakan bukan rukun tapi fardu sholat sekian, sedangkan rukunnya ini. Sebagian ulama membedakan fardu, wajib dan lain sebagainya, tapi intinya sama, harus dilakukan. Kadang seperti itu istilahnya, membedakan istilah. Karena ini istilah di zaman Nabi SAW tidak dibakukan, ya, tapi ulama bakukan dengan konsekuensi yang sama, ya, dengan konsekuensi yang sama. Kalau ditinggalkan maka sholat batal, ya.
Mungkin di kitab tersebut tidak disebutkan dengan istilah rukun, tapi dengan istilah yang lainnya. Tapi kalau ditinggalkan, sujud batal. Oleh karenanya orang kalau sholat kemudian lupa sujud, maka nggak cukup sujud sahwi. Meskipun kurangnya cuma 1 sujud. Dalam 1 rakaat berapa sujud? 2. Kurang 1 sujud, nggak cukup sujud sahwi, tapi ngulang 1 rakaat. Seperti itu. Jadi itu yang pertama. Oleh karenanya bahkan ketika dan itu akan lebih nyambung dengan hadis tadi kan, maknanya ketika sujudnya kurang sempurna maka sholatnya batal. Itu menunjukkan bahwa sujud itu juga rukun. Itu yang pertama. Mudah-mudahan bisa dapat garis merahnya, benang merahnya, bahwa sujud juga termasuk rukun, atau intinya adalah apapun istilahnya dia termasuk gerakan yang harus ada dalam sholat, yang kalau ditinggalkan atau tidak sempurna maka batal. Nah, dan yang kedua, mohon maaf Pak, Al-Fatihah kalau bersin harus mengulang dari awal. Tidak harus ya, karena bersin itu di luar kendali kita, itu pertama. Dan membaca Al-Fatihah ya itu kan ayat per ayat. Ketika kita bacanya ayat per ayat, maka ketika ada bersin di salah satu ayat, maka kita cukup mengulang dari awal ayat yang sedang kita baca. Jadi nggak ada yang seperti itu. Dan Allah alam sejauh ini nggak ada dalilnya juga keharusan mengulangi dari awal seperti itu. Dan apakah itu berlaku pada, nanti kalau kita tarik nanti bisa berlaku pada bacaan-bacaan yang lainnya ya. Atau bahkan mungkin di gerakan-gerakan yang lainnya ya, lagi gerak mungkin bersin gitu ya, apakah harus mengulangi sholat dari awal? Kan tidak juga ya. Jadi pertama itu tidak ada dalilnya. Yang kedua, secara hukum bacaan ya, apabila tadi membaca satu surat kemudian di pertengahan terganggu bacaannya, maka cukup mengurang dari awal ayat, atau bahkan gak harus awal ayat, tapi ini hukum waqaf dan ibtida sebenarnya ya. Dalam ilmu qiraah ada waqaf dan ibtida, kapan berhenti, kapan mulai. Cukup mulai dari yang waktunya kalimatnya kira-kira sempurna maknanya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu masih satu makna. Jadi nggak merusak ya, tidak merusak. Jadi nggak harus betul-betul sempurna, tidak ada gangguan sama sekali, entah itu dengan bersin ataupun menguap atau hal yang lainnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, terakhir sujud wajah sujud tanpa di alas. Maksudnya sujud dengan alas gitu ya, boleh. Kita sujud di atas sajadah, kita sujud bahkan gak langsung nempel tanah kan, ada berapa lapis lantai itu kan. Nah, di masjid-masjid juga terjadi seperti itu. Yang gak boleh adalah ketika kita sujud wajah kita terhalangi dengan pakaian yang kita pakai ya, entah pecinya gini misalnya ya kan. Nah, ini gak boleh. Nah, jadi usahakan kalaupun kita pakai peci, kening kita tersingkap. Allahu ta'ala ala wa alam. Sudah cukup malam, nanti mungkin kita Masya Allah. boleh. Bagaimana kalau misalkan kita sujud itu kan harusnya mata kita itu melengket. Terus kemudian kalau lupa gitu kadang-kadang orang lupa tidak masalah. Orang lupa nggak sengaja itu dimaafkan. Bukan rukun, tapi makruh memejamkan mata dalam sholat, tidak haram, tapi makruh. Bahkan disunahkan ketika tempat sholatnya kita banyak hal-hal yang mengganggu kekhusyuan sholat. Justru sunnahnya ditutup, kayak misalnya banyak tulisan atau gambar. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin nanti kita di luar. Iya, betul. Iya, betul, masya Allah. Ya, nggak masalah, karena memang lutut harus tertutup, diperintahkan ketika sholat harus menutup
aurat, karena yang dilarang adalah bagian wajah. Yang dilarang adalah bagian wajah, supaya kita sujud di atas tanah. Nah, maksudnya tanah adalah lantai. Wallahu a'lam. Jadi barangkali nanti setelah forum bisa kita bahas, atau mungkin kita bahas di forum berikutnya. Afwan ya atas keterbatasan ana, dan terima kasih atas semangat dan antusiasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat semua itu sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.